Bayangkan berdiri di tengah gurun Negev yang terik, di mana suhu melampaui 115 derajat Fahrenheit dan tanah retak akibat berbulan-bulan tanpa hujan. Kini, bayangkan menyaksikan sungai yang mengalir, berkilau, dan tampak tak mungkin terwujud di depan mata Anda. Ini bukan fata morgana. Ini adalah kisah luar biasa tentang bagaimana Israel menundukkan alam dan menciptakan lautan di tengah padang pasir. Selama puluhan tahun, Israel Selatan menghadapi krisis air yang parah. Gurun Negev terbentang tanpa ujung, dengan bebatuan dan debu yang ditelan matahari tanpa henti, merampas harapan layaknya air yang menguap. Para petani menyaksikan ladang-ladang mereka berubah menjadi lahan gersang, sementara akuifer bawah tanah menyusut hingga tak tersisa. Anak-anak tumbuh dengan pemahaman bahwa air adalah komoditas berharga, dikirim dari jauh dan dijatah tetes demi tetes. Namun hanya beberapa mil jauhnya, Laut Mediterania terhampar. Miliaran tetes air membentang tak berujung, luas, indah, tapi tampak sia-sia. Air asin itu bisa menjadi racun bagi kota-kota gurun yang gersang. Disinilah para insinyur Israel mengajukan pertanyaan yang terasa hampir gila. Bagaimana jika kita bisa membawa laut ke tengah gurun? Bagaimana jika kita dapat memaksa sungai mengalir di tempat yang sebelumnya tidak pernah ada? Dan bagaimana jika kita bisa mengubah air garam menjadi air minum paling murni di bumi? Pada tahun 2000, Israel berinvestasi hampir $3 miliar dalam ambisi ini. Namun, sebelum tetes air pertama dapat mengalir, para insinyur harus menghadapi musuh kuno yang selalu ada, gurun. Negev tidak hanya panas dan kering, ia dengan aktif menentang ambisi manusia. Bukit pasir bergerak seperti makhluk hidup, mengangkut peralatan dalam semalam. Badai angin dapat menghapus hasil kerja berminggu-minggu dalam hitungan jam. Tanah di bawahnya tidak hanya tidak stabil, tetapi juga berbahaya, menyimpan kejutan geologis yang berpotensi meruntuhkan seluruh lokasi konstruksi. Tim survei tinggal di tengah gurun selama berbulan-bulan, melakukan pengeboran ratusan lubang sedalam lebih dari 100 kaki untuk memetakan setiap lapisan tersembunyi di bawah pasir. Satelit beresolusi tinggi memindai dari langit, sementara radar penembus tanah mengungkap rahasia di bawah permukaan. Ribuan pengukuran angin diambil untuk mengidentifikasi koridor mematikan, di mana badai pasir dapat menghancurkan apapun yang melintas. Setiap penanda di sepanjang rute yang diusulkan sepanjang 250 meter ditempatkan dengan tangan dan dicatat dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi, hingga sentimeter. Satu kesalahan perhitungan dapat menghancurkan seluruh proyek. Maka hadirlah mesin-mesin raksasa, pasukan ratusan buldoser dan ekskavator seukuran rumah. Para insinyur menemukan bahwa dengan menyuntikkan air dalam jumlah terkontrol ke permukaan gurun yang gembur, mereka dapat mengikat butiran-butiran tanah, menciptakan fondasi yang cukup kokoh untuk menopang mesin-mesin besar yang akan menyusul. Lengan penyiram yang panjang menjangkau seluruh zona konstruksi. Air meresap hingga beberapa inci, dan kemudian rol berat mulai beroperasi. Drum baja seberat berton-ton memadatkan pasir yang telah dibasahi, menghilangkan kantong udara, dan mengunci partikel-partikel di tempatnya. Suara bergemuruh bergema di seluruh tanah tandus saat setiap lintasan mengubah gurun yang bergerak menjadi formasi yang mendekati tanah padat. Namun itu baru tahap persiapan. Kegilaan sebenarnya belum dimulai. Setiap hari selama berbulan-bulan 70.000 ton pasir dan tanah dikeruk dari bumi. Lebih dari 1.200 insinyur, operator dan buruh bekerja secara bergiliran menghadapi suhu yang seringkali melampaui 115 derajat Fahrenheit. Mereka menggali saluran selebar 150 kaki dan sedalam 23 kaki, membentang hampir 250 mil melalui salah satu lingkungan terberat di planet ini. Margin kesalahan sangat kecil, agar air dapat mengalir dengan alami tanpa pompa, karena jika pompa rusak, kegagalan itu akan berarti kematian bagi masyarakat yang bergantung pada jalur hidup ini. Kanal tersebut harus mempertahankan kemiringan yang sangat presisi, hanya 1 inci per 100 kaki, sepanjang 250 meter, melewati medan yang naik turun melalui formasi batuan dan tanah lunak. Sementara kondisi tanah itu sendiri tampak bertekad untuk menggagalkan usaha mereka. Instrumen perataan laser secara berkala memeriksa ketinggian setiap 160 kaki. Di area dengan tanah lemah, para insinyur bekerja keras. Mereka mengebar patku pasir hingga kedalaman 25 kaki atau mencampur semen dan tanah liat untuk mencegah keruntuhan akibat berat biliaran liter air. Pasir yang terbuang tidak sia-sia, truk sampah mengangkutnya ke dua sisi saluran, membangun tanggul setinggi 10 hingga 16 kaki, tanggul buatan untuk sungai buatan. Dari ketinggian tanggul tersebut tampak seperti bekas luka besar di permukaan gurun. Luka yang segera akan menjadi urat nadi kehidupan. Namun, masalah baru muncul yang bisa berujung bencana. Minum pasir.
Gurun Negev bukan hanya panas dan kering, ia juga sangat haus. Tanah yang kerontang menyerap air dengan cepat, dalam hitungan jam, menyebabkan kanal kering lebih cepat daripada kapasitasnya untuk terisi. Tanpa penyegelan yang tepat, sungai buatan ini akan lenyap ke dalam pasir, menjadikannya sistem pengisian ulang air tanah termahal di dunia. Solusi untuk tantangan ini memerlukan pelapisan lebih dari 220 meter kanal dengan beton, menjadikannya salah satu operasi kedap air terbesar yang pernah dicoba di Timur Tengah. Panel beton setebal 4 hingga 5 inci dicor dalam beberapa bagian, dipisahkan oleh sambungan ekspansi yang diisi dengan bitumen panas untuk mencegah rembesan sekaligus memungkinkan pergerakan termal di area yang tidak stabil. Insinyur juga menambahkan geomembran HDPE di bawah beton, yang ditambahkan dengan baja dan dilapisi dengan pasir pelindung. Di sepanjang tanggul, mereka menanam rumput vetiver dan akasia gurun untuk menstabilkan lereng serta meminimalkan pergeseran pasir. Dari atas, kanal yang telah selesai terlihat seperti pita perak yang membelah lautan emas, arteri beton yang siap menunggu detak pertamanya. Namun kanal itu hanyalah parit. Insinyur membangun lebih dari 900 komponen individual. Terdapat jembatan beton bertulang di mana kanal melintasi jalan raya dan rel kereta api, spillway untuk mencegah banjir, sifon untuk mengalirkan air melewati rintangan alam, gorong-gorong drainase dan saluran air. Gerbang distribusi muncul setiap 6 hingga 9 bulan untuk mengontrol aliran air ke cabang-cabang sekunder. Segala sesuatunya harus berfungsi dalam harmoni, karena satu kerusakan kecil saja dapat mengaliri ratusan hektar lahan pertanian kehilangan pasokan air, yang berpotensi mengakibatkan kegagalan panen dan mempengaruhi kehidupan masyarakat setelah lebih dari 15 tahun pembangunan. Saat yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Para teknisi mulai membuka gerbang dengan hati-hati. Air mengalir lambat, dimulai dari 500 kaki kubik per detik, kemudian meningkat menjadi 2.000, dan akhirnya 6.000. Tim teknis dengan seksama memeriksa setiap titik sepanjang saluran, mengukur tekanan, memeriksa kebocoran, memantau lereng, dan mendokumentasikan setiap pergerakan tanah. Ketika air akhirnya mencapai masyarakat gurun, penduduk setempat menyebutnya sebagai hari ketika gurun kembali hidup. Mereka yang belum pernah melihat air mengalir di tanah kelahiran mereka, berdiri di tepi kanal dengan air mata haru. Bagi mereka, itu bukan sekedar aliran air. Itu adalah harapan yang menjadi nyata. Sebuah mimpi yang telah dinantikan selama generasi hingga kini. Namun tantangan terakhir masih menghadang. Air yang mengalir melalui kanal itu dangkal. Di tengah padang pasir, garam dapat menjadi sekuat kekeringan. Keajaiban sejati terjadi di pabrik desalinasi, sebuah fasilitas besar di mana air laut mengalami transformasi yang begitu sempurna hingga tampak ajaib. Di bawah tekanan yang sangat tinggi, puluhan bar kompresi, air laut dipaksa melewati membran semi-permeabel dengan pori-pori yang ratusan kali lebih kecil dari diameter rambut manusia. Penghalang tak kasat mata ini hanya memperbolehkan molekul H2O murni melewatinya, sementara garam, logam berat, dan jejak bahan kimia terperangkap di dalamnya. Pompa bertekanan tinggi beroperasi tanpa henti, mengubah air laut Mediterania yang asin menjadi air sebening kristal. Namun meski murni, air tersebut nyaris tidak memiliki mineral, terasa hambar dan berpotensi tidak sehat. Sistem dosis yang tepat pun menambahkan kembali kalsium dan magnesium, mengembalikan keseimbangan dan rasa yang natural. Cahaya ultraviolet atau ozon kemudian menggugurkan mikroorganisme yang tersisa. Setiap parameter dipantau secara real-time dengan analisis laboratorium yang kontinu untuk memastikan kesempurnaan. Hanya setelah semua ini, air dilepaskan ke jaringan distribusi. Saat air tawar akhirnya mencapai pertanian Negev, segalanya berubah dengan drastis. Tanah yang selama berpuluh-puluh tahun retak akibat terik matahari, kini mulai tumbuh hijau kembali. Para petani yang telah meninggalkan rumah leluhur mereka, kembali mendirikan tenda dan menancapkan pasak ke dalam tanah yang kini dapat menopang kehidupan. National Water Carrier yang diselesaikan pada tahun 1964, setelah 11 tahun pembangunan, dapat mengangkut hingga 72.000 meter kubik air per jam. Dipadukan dengan teknologi irigasi tetes yang dipelopori Israel, yang mengalirkan air langsung ke akar setiap tanaman, sistem ini mentransformasi gurun tandus menjadi zona pertanian yang subur. Dalam waktu singkat, puluhan ribu hektar lahan pun berbunga. Kebun jeruk, kebun anggur, ladang gandum, perkebunan sayur, dan pohon kurma bermunculan di tempat yang dulunya hanya debu dan keputusasaan.
Citra satelit mengungkapkan pita hijau panjang yang meliuk-liuk melintas Gurun Goden, jalur kehidupan buatan Israel yang menghubungkan utara dan selatan, simbol kemungkinan dan kelangsungan hidup. Desa-desa dibangun kembali, sekolah-sekolah dibuka, dan pertanian berteknologi tinggi tumbuh dari pasir. Sungai Gurun Israel adalah salah satu pencapaian rekayasa manusia yang paling berani, membuktikan bahwa dengan tekad, teknologi dan kemauan keras, bahkan tantangan alam yang paling keras pun dapat diatasi. Mereka tidak hanya membangun kanal atau desalinasi air laut, mereka memaksa sungai mengalir di tempat yang seharusnya tidak ada sungai. Dan dengan berbuat demikian, mereka telah mengubah gurun yang sekarat menjadi sebuah taman yang subur. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share channel YouTube Info Global. Sampai jumpa!